Setelah mengetahui sifat asli Biantara, Aina yang tadinya cukup kagum kepada Bian kini berubah menyesal. Seandainya dia tidak gegabah menerima perjodohan itu, mungkin semua tidak akan jadi seperti ini. Terjebak dalam pernikahan yang jauh dari kata sakinah dan mawaddah, apalagi warohmah. 1 tahun itu lama banget, gumamnya pelan. Aina tak dapat membayangkan 1 tahun hidup dengan lelaki yang sama sekali tidak mencintainya. Akan seperti apa nasibnya di masa depan? Mungkin dia akan kena tekanan batin setiap hari. Apalagi dengan kondisinya yang seperti ini, yang belum sembuh total dan bahkan belum bisa berjalan tanpa tongkat. Di tengah lamunannya itu, dia mendengarkan suara pintu kamar mandi yang dibuka. Rupanya Biantara sudah selesai mandi. Aina memalingkan muka saat tak sengaja melihat sang suami yang bertelanjang dada. Namun pria itu justru dengan santainya berjalan ke arah walk-in closet untuk memakai baju tidur. Setelah itu Bian memilih tidur di sofa kamarnya yang cukup luas dan pas untuk berbaring. Aina yang melihat itu merasa tak enak hati. Biar bagaimanapun ini adalah kamarnya Biantara. Tetapi malah Biantara yang tidur di sofa. Walaupun sofanya cukup empuk dan tidak sempit-sempit amat juga, tapi tetap saja kesannya Aina seperti tidak tahu diri. Namun saat melihat Bian yang sudah memejamkan matanya, Aina mengurungkan niatnya yang ingin barter tempat tidur. Takut malah mengganggu tidur Biantara yang mungkin saja saat ini tengah kelelahan. Aina pun akhirnya memilih tidur. Meski matanya sempat sulit dipejamkan, tapi lama-kelamaan rasa kantuk pun akhirnya menyerangnya. Aina yang tak kuasa menahan rasa kantuk pun tertidur. Pagi-pagi sekali saat azan subuh berkumandang, Aina sudah terjaga. Dia menyibak selimutnya dan berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri sekaligus berwudu. Lalu setelah selesai, dia menunaikan sholat subuh. Begitu selesai, Aina langsung merapikan alat sholatnya. Kemudian menatap sang suami yang masih terlelap. Apa dia nggak pernah sholat atau dia cuma kecapean aja makanya belum bangun? Batin Aina. Aina yang merasa kalau keluarga Biantara adalah keluarga yang terbilang agamis dan kemungkinan Biantara juga cukup paham agama pun memutuskan untuk membangunkan suaminya. Namun Biantara tak merespon sama sekali. Dia tidur seperti kebo yang lagi pingsan. Tak bergerak sama sekali saat Aina mengguncang tubuhnya. Mungkin dalam mimpinya justru Bian seperti merasa sedang dibelai-belai bukannya sedang dibangunkan. Aina akhirnya menyerah dan memilih pergi ke balkon untuk menghirup udara segar di pagi hari. Tapi beberapa menit kemudian, dia kepikiran dengan Biantara yang masih tidur. Aina paham sekali apa hukum bagi manusia yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Biar bagaimanapun dia masih berstatus sebagai istri. Dan Aina berkewajiban mengingatkan sang suami jika suaminya itu berbuat dosa ataupun berbuat kesalahan lainnya. Dia pun kembali ke kamarnya. Namun saat sampai di kamarnya, Aina justru melihat Biantara yang sedang menunaikan sholat subuh. Aina bernapas lega lalu kemudian dia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sebetulnya Aina ingin turun ke lantai bawah, tetapi Aina yang belum terlalu lancar menggunakan tongkat, agak sedikit takut kalau turun tangga tanpa ada yang membantunya. Kemarin pun saat dia naik ke lantai 2, dia dibantu oleh salah satu pelayan yang ada di rumah ini. Diliriknya Biantara sudah selesai sholat. Ternyata pria itu malah memilih rebahan di kasurnya setelah sholat. Tak ada perbincangan di antara mereka hingga matahari semakin terang memancarkan sinarnya. Lalu dengan memberanikan diri, Aina bicara pada Biantara. Kamu dulu pernah bilang saat di rumah sakit kalau aku perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan bicara sama kamu. Sekarang aku mau minta tolong bantu aku turun ke lantai 1. Karena aku nggak bisa jalan sendiri di tangga. Ucap Aina setelah teringat ucapan Biantara saat di rumah sakit. Biantara menghela nafas. Lalu tanpa banyak bicara dia bangkit dan berjalan ke arah Aina. Aina yang terkejut saat tubuhnya tiba-tiba melayang di udara secara refleks melingkarkan tangannya di leher sang suami. Matanya bahkan melotot ke arah Biantara. Kenapa? Tanya Biantara dengan wajah juteknya. Dipapah aja, pinta Aina. Lama buang-buang waktu. Dia pasti gak ikhlas bantuin aku. Tapi salah sendiri waktu itu ngomong gitu. Ya udah, aku tagih aja sekalian janjinya. Orang seperti dia kayaknya gak bisa diajak ngomong baik-baik.
batin Aina. "Gimana? Tidurnya nyenyak enggak semalam?" tanya Kejora saat semua keluarga Meyer telah selesai sarapan bersama di meja makan. Aina melirik suaminya yang sibuk dengan ponselnya. Untungnya dia bukan tipe wanita yang suka ngadu. Kalau tidak, mungkin sekarang Biantara sudah habis dimarahi oleh ibunya dan anggota keluarga lainnya. "Alhamdulillah, nyenyak kok Bun," jawab Aina apa adanya. Walau dia sempat merasa tak nyaman karena ucapan Biantara, tapi tak bisa dipungkiri kalau tidurnya memang cukup nyenyak. "Alhamdulillah, semoga kamu betah ya tinggal di sini," ucap Kejora. "Iya Bun," Kejora tersenyum mendengar jawaban menantunya. Lalu tatapannya beralih ke arah Biantara yang terlihat fokus memainkan ponselnya. "Bian, Bunda mau bicara sebentar," ucapnya pada sang anak. Biantara yang dipanggil namanya langsung menoleh, lalu melihat ke arah tempat yang dikodok oleh mata sang ibu, yakni di halaman belakang. Mereka berdua pun pergi ke sana. "Semalam pulang jam berapa?" tanya Kejora to the point. "Memangnya kenapa sih Bun?" tanya Bian. "Jawab aja, semalam pulang jam berapa?" tanya Kejora yang mengulangi pertanyaannya. "Jam 11, jawabnya singkat. "Astagfirullah Bian, apa kamu nggak tahu? Aina sudah di rumah ini sejak kemarin sore. Dia pasti nungguin kamu semalaman." "Udah deh Bun, nggak usah lebay. Kan emang biasanya juga Bian pulang malam. Kadang nggak pulang malahan. Itu dulu sebelum kamu nikah. Sekarang kamu udah punya istri, nggak bisa seenaknya lagi," oceh Kejora. Biantara hanya diam saja. Percuma juga kalau dia mendebat. Pasti sang ibu tetap dengan pendiriannya. "Dan karena hari ini kamu sedang libur, jadi Bunda minta kamu jangan keluar rumah. Belajar bertanggung jawab dengan membantu Aina. Hibur dia biar nggak bosan di rumah ini." Biantara langsung memutar bola matanya dengan raut wajah malas. "Ya elah Bun, udah kayak bayi aja sih. Dia udah gede kali Bun." "Bian, bisa nggak sekali aja nurut sama Bunda? Jangan ngelawan terus. Kamu harus berubah. Kamu itu udah jadi seorang suami. Udah bukan lajang lagi. Dan itu semua karena Bunda yang maksa aku nikah. Padahal jiwa aku masih bebas, masih ingin senang-senang." Kali ini Biantara tak lagi menutupi perasaannya. Kejora mengusap dadanya sambil beristighfar. "Bunda tahu Bian, kalian menikah karena dijodohkan. Tapi cobalah belajar ikhlas. Mungkin ini memang takdir kalian. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Perasaan cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Asalkan kamu mau berikhtiar untuk memupuknya. Bunda enak tinggal ngomong." "Kata siapa? Bunda sama ayah kamu juga dulu dijodohin. Tapi pada akhirnya kami saling mencintai." "Ya tapi tetap aja. Gak ada tapi-tapian. Hari ini pokoknya kamu gak boleh keluar. Temenin Aina di rumah," ucap Kejora penuh ketegasan. Brak. Astagfirullah. Aina begitu kaget saat mendengar pintu yang ditutup dengan kencang. Dan pelakunya tentu suaminya sendiri. Siapa lagi yang ada di kamar mereka selain dirinya dan Biantara? Dia kenapa sih kok kayak orang marah? Tapi marah kenapa? Berbagai pertanyaan bermunculan di kepalanya. "Kenapa sih kamu itu nyusahin banget? Loh kok tiba-tiba bilang gitu? Apa dia keberatan pas aku minta tolong bantuin aku buat naik turun tangga? Ya udah, besok aku minta tolong pelayan aja buat naik turun tangga," jawab Aina yang menyangka Bian kesal karena membantunya naik turun tangga. "Bukan itu. Terus apa?" batinnya bertanya-tanya, seolah mengerti kalau Aina sedang menanti jawaban darinya. Biantara pun melanjutkan ucapannya. "Tadi Bunda minta aku supaya jangan keluar rumah hari ini. Padahal hari ini aku ada janji sama teman-teman. Gara-gara kamu hidupku jadi terkekang," ujar Biantara sembari menunjuk wajah Aina. "Loh kok jadi salah aku? Kan yang minta kamu buat jagain aku Bunda kamu. Kenapa aku yang disalahin?" "Karena kamu sumber masalah dalam hidupku," sahut Bian dengan kata-kata menyakitkan. "Apa? Markas Blackton diserang?" Biantara yang sedang bersantai di depan televisi begitu kaget mendapat kabar dari anak buahnya.
Dia buru-buru pergi ke kamar untuk mengambil kunci motor dan juga jaketnya. Walaupun tadi Kejora sudah berpesan padanya untuk jangan pergi dan mengurus Aina, tetapi Bian tetap nekat. Sebelum keluar dari kamarnya, diliriknya sekilas Aina yang tengah duduk di sofa kamarnya. "Aku mau pergi, ada urusan urgent. Awas kalau kamu sampai ngadu yang macam-macam sama Bunda. Kalau Bunda tanya, bilang aja aku lagi cari buku buat tugas kuliah," ujarnya ketus. Aina menghela nafas kasar. "Aku gak peduli kamu mau kemana, itu urusan kamu. Tapi aku bukan tipe orang yang suka bohong. Jadi nanti kalau Bunda tanya, ya aku suruh telepon kamu aja." Biantara mengeratkan rahangnya. Benar-benar kesal pada wanita yang berstatus sebagai istrinya itu. "Apa salahnya sih nurut? Apa kamu gak tahu tugas seorang istri itu gimana? Taat. Tahu gak? Nurut," ucap bilang penuh penekanan di setiap kata-katanya. "Aku tahu tugas seorang istri emang taat pada suaminya. Tapi yang aku nggak tahu sejak kapan kamu anggap aku istri. Bukannya kamu sendiri yang bilang sama aku kalau kamu nggak anggap aku istri kamu." "Diem. Kamu selain bikin masalah ternyata hobinya bikin orang pusing. Pokoknya lakukan apa yang aku suruh. No debat." Emangnya lagi lomba cerdas cermat apa pakai no debat segala?" Biantara bergegas pergi setelah mengambil jaketnya di gantungan. Melihat suaminya yang seperti sedang terburu-buru, sebetulnya Aina merasa penasaran. Hal urgent apa yang dilakukan Biantara? Tapi dia tak mau kepo, karena sudah pasti Bian pun tak akan mengatakan yang sebenarnya. Dan setelah Biantara pergi, Aina kini sendirian lagi di kamar. Tidak, sebenarnya dari tadi juga sendirian, karena Bian memilih menunggu di lantai bawah. Biantara seperti sengaja menjauhinya, mungkin karena takut disusahkan olehnya. Padahal Aina hanya butuh teman ngobrol. Kalau cuma ke kamar mandi dia bisa sendiri. Cuma turun tangga saja yang belum berani. Aina menyandarkan kepalanya di sofa dengan lemas. Kalau seperti ini setiap hari, bisa-bisa dia mati bosan. Anjing si Leon, bisa-bisanya dia nantangin gue. Apa dia nggak tahu lagi berhadapan dengan siapa? Biantara langsung marah-marah saat mendapat informasi dari teman-temannya. "Yoi, dan lebih nggak tahu malunya dia nantang kita buat balapan nanti malam," sahut Agus. "Cih, berani-beraninya dia nantangin gue. Nyalinya besar juga. Apa imbalannya katanya?" tanya Bian pada Agus. "Gue sih belum tahu pasti. Cuma geng Asparagus itu terkenal dengan koleksi cewek-cewek cakepnya. Mungkin nih ya, mungkin nanti hadiahnya cewek." Bukan Agus yang menjawab, melainkan Ujang. Tatapan Bian beralih kepada Ujang. "Cakep, tapi barang bekas buat apa? Gue nggak minat," ucap Bian. "Ya nggak perlu dipakai juga sih. Buat senang-senang aja sih. Kali ini Paina yang menimpali. Jadi kita terima aja," lanjutnya. "Bener, terima aja. Kebetulan gue habis putus dari Sisi jadi butuh ayang," sahut Agus. "Agus bener, tapi yang terpenting bukan itu sih. Yang paling penting itu justru tentang harga diri. Kita tunjukkan taring kita dan siapa kita ke mereka. Ya bisa dibilang kasih paham ke mereka geng baru yang sok-sokan itu." Budi yang sejak tadi hanya menyimak dengan menjadi pendengar yang baik pun akhirnya ikut-ikutan buka suara. "Ya udah kalau gitu, atur aja pertemuannya. Nanti kabarin lagi." "Lah emang lu mau kemana?" tanya Budi. Biantara hanya diam saja. Dia terus memandangi ponselnya yang sejak tadi masuk banyak notif dari chat seseorang. "Gue duluan ya," bukannya menjawab dia malah pamitan, membuat semua teman-teman Bian keheranan. Dia itu kenapa sih? Tahu deh. "Bang Bian," seorang gadis terlihat berlari ke arah pria yang baru saja sampai di rumahnya. Pria itu adalah Biantara dan gadis itu adalah Tasya. "Lama banget sih. Aku nungguin tahu. Aku kan kangen banget sama Bang Bian." Tasya memanyunkan bibirnya saat Bian terlambat datang. Kemarin saat dia dan orang tuanya sampai di bandara, Bian tak menjemputnya. Baru sekarang Bian datang menemuinya. Biantara hanya tertawa kecil sembari mengusap kepala gadis yang dianggapnya seperti adik kandungnya itu dengan gemas. "Bawa oleh-oleh apa? Abang minta dong," tanya Bian seraya mengurai pelukan mereka. "Bentar, aku ambil dulu ke kamar."
Tasya langsung berlari ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu di kamarnya. Sementara Bian langsung menyalami ibu dan ayah dari gadis itu, yang tak lain dan tak bukan pasangan Gading dan Aisyah. "Gimana kabar kamu? Sehat?" tanya Gading. "Alhamdulillah sehat, Om. Om sendiri gimana? Udah baikan?" jawab Bian sambil balik bertanya. "Alhamdulillah seperti yang kamu lihat." Gading tersenyum. Gading dan keluarga memang baru pulang dari Singapura setelah berobat dan menjalani perawatan dirinya di sana. Kesehatan Gading memang sedang tidak baik-baik saja sejak 6 bulan yang lalu. Saat itu tiba-tiba Gading pingsan di perusahaannya. Lalu setelah dibawa ke rumah sakit dan dilakukan serentetan pemeriksaan, ternyata ada gangguan pada jantungnya, yang memang faktor keturunan dari ayahnya Gading, kakek Tasya, yang juga meninggal karena penyakit tersebut. "Alhamdulillah Om, aku minta maaf karena saat di Singapura aku nggak sempat jenguk Om Gading." "Iya, nggak apa-apa. Justru Om dengar dari ayah kamu katanya sebulan lalu kamu juga habis kecelakaan ya?" "Iya Om, aku Tara!" Suara Tasya yang cempreng mengalihkan perhatian Biantara yang sedang ngobrol dengan Gading. Dia mengernyit bingung menatap benda yang dibawa Tasya. "Bang, lihat deh aku bawa apaan?" tanya Tasya menunjukkan sepasang boneka kelinci berwarna pink dan biru yang dibelinya. Tasya lalu duduk di samping Biantara, lalu menyerahkan yang berwarna biru kepada pria itu. "Yang biru untuk abang, yang pink untuk aku." Biantara menaikkan alisnya, sambil melihat detail boneka itu yang ternyata ada nama Biantara di sana. "Ini oleh-olehnya?" tanya Bian. "Iya, itu oleh-olehnya," jawab Tasya dengan cengiran lebar. "Kamu aneh-aneh aja, Syah. Bian kan laki-laki, masa dikasih hadiah boneka?" protes Gading pada putrinya. "Ih, kan ini bonekanya juga laki-laki, Dad," ujar Tasya tak mau kalah. Lalu beralih menatap Biantara. "Bonekanya disimpan ya, Bang. Aku beli jauh-jauh loh di Singapura." "Iya, bawel," ucap Bian sembari menyentil dahi Tasya. "Ih, sakit tahu," protesnya dengan bibir yang kembali monyong 5 senti. Tok tok tok. "Assalamualaikum. Aina, kamu ada di kamar, Nak?" tanya Kejora yang baru pulang dari luar. Aina yang mendengar itu langsung bergegas mengambil tongkatnya lalu berjalan membuka pintu kamar. "Waalaikumsalam," jawabnya sembari mencium tangan Kejora. "Udah makan siang belum? Ini Bunda bawain rawon. Kata Bu Nur kamu suka rawon." "Yuk makan di bawah sekalian ajak Bian," ajak Kejora. Bian tadi pergi, Bun. Kejora yang baru saja berbalik kembali menoleh menantunya. "Pergi? Pergi kemana?" tanya Kejora. "Katanya mau cari buku buat tugas kampus." Kejora menaikkan alisnya, merasa tak percaya dengan alasan itu. Bukan tak percaya pada Aina, tapi tak percaya pada Biantara. Walau anak kandungnya Biantara. Itu karena Biantara seringkali berbohong padanya. Lalu Kejora berinisiatif menghubungi putranya. Tapi seperti biasa, ponselnya tidak aktif. "Mungkin memang sedang sibuk, Bun. Udah yuk kita makan rawonnya. Kebetulan Aina udah lapar." Aina berusaha mengalihkan fokus Kejora karena raut wajah mertuanya itu seperti menahan kesal akibat ulah anaknya. "Oh ya udah ayo, sini Bunda bantu," ucap Kejora yang langsung mengajak Aina turun ke lantai 1. Sore hari. Biantara yang baru pulang langsung buru-buru ke kamar sebelum ketahuan oleh ibunya. Dan di kamar itu ternyata sedang tidak ada siapa-siapa. Aina tidak berada di kamarnya. Kemana dia? Tapi Bian memilih tidak peduli. Dia simpan boneka pemberian Tasya di atas kasur, lalu masuk ke kamar mandi. Tak lama setelah itu, Aina masuk ke kamar. Tadi saat Aina sedang berbincang dengan ibu mertuanya di taman belakang, Aina tak sengaja melihat Biantara. Maka dari itu dia buru-buru ke kamar. Hanya ingin memastikan apa benar itu suaminya atau bukan. Takutnya Dedemit yang nyamar jadi Biantara. Soalnya suaminya dan Dedemit kan gak beda jauh sifatnya. Lalu dia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Ternyata benar dia. Aina memutuskan untuk menunggu di luar kamar saja. Tapi matanya langsung menangkap benda imut yang berada di kasur. Aina mengambilnya.
Boneka siapa ini? Gumamnya. Dia melihat-lihat boneka itu dan ternyata ada nama Biantara di sana. Aina sontak tersebu membayangkan sesuatu yang ceklek.